Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Welcome back to the Cargo and Mail Service lesson ya. Kita pada session 11 yaitu bagaimana melengkapi atau mengisi data-data pada jenis dokumen-dokumen pendukung layanan kargo dan pos. Kalau minggu lalu kita udah mengenal jenis-jenis dokumen yang mendukung penanganan kargo dan mail. Sekarang kita akan mencoba mengenal atau mengetahui bagaimana kita mengisi dokumen tersebut. Ya. Di mana yang pertama, IATA atau penerbangan yang sebagai member IATA ini telah mengembangkan format daripada RWBIL yang dapat digunakan untuk penerbangan domestik maupun internasional. Excuse me. Nah, biasanya RWBIL daripada penerbangan ini akan diberikan kepada cargo agent, ya, dan tentunya RWBIL ini akan menunjukkan nama penerbangan, ya, ada nama penerbangan di sebelah kanan atas nanti, ada juga alamat kantor pusat daripada penerbangan tersebut, ada penerbangan atau logo penerbangan tersebut, ada prefix nomor seri daripada penerbangan itu, dan ada nomor RWBIL yang kurang lebih terdiri dari 11 digit, ya, pojok atas, kiri, kanan, dan bawah. Nah, seperti kita lihat di sini, pojok kiri kanan itu adalah nomor RWBIL, ya. Kemudian di dalam kolom bawah daripada pojok kanan nomor RWBIL ada nama penerbangan dan alamat daripada penerbangan. Ya. Ini yang perlu kita ketahui terkait dengan RWBIL tersebut. Kemudian netral RWBIL. Netral RWBIL itu adalah RWBIL yang tidak berlogo. Maksudnya bukan tidak berlogo. Jadi form itu kosong. Ini yang manual formnya ini kosong. Namun pada saat dicetak, sesuai dengan permintaan di mana penerbangan yang akan mengisut, maka kemudian logo itu akan muncul. Ya, ini biasanya dimiliki oleh freight forwarder yang memiliki netral RWBIL ataupun ground handling, karena mereka sebagai perwakilan daripada penerbangan. Jadi mereka akan mencetak sesuai dengan bookingan di mana shipper itu membooking penerbangan tersebut. Misalnya penerbangannya SQ, maka nanti yang keluar logo SQ, penerbangannya KT Pacific, maka yang keluar nanti di sebelah kanan ini akan keluar pada saat tercetak adalah logo KT Pacific. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita lihat ada prefix. Prefix pada nomor RWBIL adalah tiga digit, 3 angka pertama di depan. Itu menunjukkan 015 ini adalah transport airline, ya. Itu menunjukkan daripada penerbangan itu 3 digit di awal. Kemudian nanti akan diikuti dengan 8 digit di belakangnya. Ya. Kemudian fungsi daripada RWBIL kemarin sudah disinggung bahwa RWBIL ini adalah dokumen yang penting, ya. Dia sebagai fungsinya ada 2, sebagai contract of carriage, adalah kontrak untuk pengangkutan, dan bukti daripada penerimaan daripada barang tersebut, ya. Ada 2 fungsi di sini. Fungsi utama khususnya, ya. Kemudian tipenya tadi saya sampaikan ada yang manual atau paper RWBIL, ya, hard copy. Kemudian ada yang elektronik RWBIL, RWBIL yang digital, ya, yang ada di web itu, ya. Nah, kemudian ada juga disebut fungsi lain daripada RWBIL, seperti dia sebagai freight bill, ya, bisa digunakan sebagai invoice atau billing, bisa juga digunakan sebagai asuransi atau sertifikat asuransi,
dan bisa sebagai pedoman dalam penanganan barang, karena di dalam RWB itu ada informasi handling information di dalam kolom itu. Jadi ini sebagai petunjuk bagaimana menangani barang bagi staf penerbangan ataupun staf ground handling yang menerima barang tersebut pada saat masuk dan mengirim barang tersebut. Perlu diketahui untuk validitas atau validitas masa berlaku daripada RWB tersebut, dia berlakunya saat RWB itu ditandatangani, ya, sesuai dengan tanggal ditandatangani, dan akan berakhir pada saat barang itu diantarkan. Ya. Nah, di sini disebutkan pada section 616B, ya, itu tadi masa berlakunya, ya. Dan section 616C, shipper juga ini mempersiapkan RWB. Dia harus mempersiapkan secara akurat dan detail yang cukup, ya. Dan tentu saja shipper ini akan memiliki liability, ya, untuk semua kerusakan yang terjadi pada penerbangan, ya. Jadi tanggung jawab itu nanti adalah penerbangan atau orang yang akan yang melakukan kesalahan dalam penanganannya, ya. Bisa jadi ground handling. Statement not negotiable dalam RWB ini berarti bahwa ini adalah sebuah kontrak untuk hanya pengangkutan, ya. Begitu. Kalau ocean bill lading itu dia negotiable, sedangkan kalau yang RWB ini non-negotiable, ya. Contoh untuk LC, letter of credit, yang menginstruksikan Air Tanzania harus digunakan untuk pengiriman dari New York ke Dar es Salaam, Air Tanzania tidak beroperasi dari New York ke Darussalam. Ini akan jelas bahwa pengirim tidak dapat melihat kondisi atau persyaratan daripada letter of credit ini. Dia dalam hal tertentu harus melakukan meminta amendement daripada letter of credit tersebut. Nah, tetapi dia juga harus peduli bahwa perubahan tersebut akan memakan waktu, ya. Yang paling penting di sini adalah freight forwarder atau staff freight forwarder ini secara berhati-hati, ya, mereview secara detail instruksi atau petunjuk daripada letter of credit dari LC. Bila freight forwarder staffnya ini gagal, akan mengakibatkan shipper ini tidak akan menerima pembayaran tersebut, ya, bayaran daripada transaksi tersebut. Nah, kita kembali lagi untuk data-data nomor bill yang sebelah kiri atas ini kita lihat. Yang 3 digit tadi kita sebut sebagai prefix, dan 8 digit tadi kita sebut sebagai serial number, ya, nomor seri. Ya. Dan RW bill ini terdiri dari dua bagian tadi, ya. Saya sebutkan. Daftar-daftar nomor prefix itu 3 digit itu kepunyaan penerbangan apa saja, itu bisa dilihat di section 1.4 TACT rule, ya. Kita bisa lihat di situ. Contohnya ini Air France itu dengan kode atau prefix 057 dan diikutin dengan 8 digit, di mana 8 digit itu terbagi lagi menjadi 7 digit nomor serinya, dan nomor terakhir adalah cek digitnya, ya. Ini kita lihat, ini cek digitnya yang paling belakang, ya. Kemudian bagaimana pembagian daripada RW bill ini? Kita kalau bicara yang paper RW bill itu, di sini kita lihat untuk original yang ketiga dengan warna biru itu untuk pengirim atau shipper. Original pertama yang warna hijau untuk penerbangan yang menerbitkannya. Dan kopi nomor 8 warna putih untuk agent, ya. Jadi ini, nah di sini di sebelah kanan ini kita lihat original 3 tadi sudah disebutkan,
kopi 8 sudah disebutkan, original 1 sudah disebutkan. Nah, sisanya seperti original 2 yang warna merah muda, itu akan mendampingi barang kiriman ini sampai tujuannya untuk diberikan kepada penerima barang pada saat delivery. Kopi keempat adalah bukti pengiriman nanti yang warna kuning, akan juga menemani atau mendampingi barang itu sampai tujuan dan akan disimpan oleh penerbangan terakhir yang membawa barang tersebut. Ya, sementara di sini kopi 5, kopi 6 dan kopi 7 adalah ekstra kopi bila diperlukan sewaktu-waktu, ya. Dari airway bill tersebut kita bisa menyimpulkan tadi ada 2 tipe, baik itu airline airway bill dan neutral airway bill, ya. Neutral airway bill ini bisa di range atau di-handle oleh ground handling atau freight forwarder juga. Dan ada juga host airway bill, ya. Itu adalah kepunyaan daripada cargo agent. Dan tujuan daripada airway bill itu selain dari contract of carriage tadi sebagai kontrak pengangkutan, bukti daripada penerimaan barang, juga sebagai freight bill, sebagai billing, asuransi, sertifikat asuransi, dan bagaimana pedoman penanganan barang bagi staf di lapangan. Kemudian kita lihat lagi, dan airway bill itu ada non-negotiable dokumen, ya. Dan diminta di sini shipper bertanggung jawab untuk melengkapi secara akurat dan dengan detail pernyataan-pernyataan yang ada di dalam airway bill itu terkait dengan barang tersebut, ya. Dan dalam nomor airway bill terdiri dari 2 bagian, adalah 3 digit pertama prefix dan berikutnya adalah serial number, termasuk di dalamnya cek digit yang terakhir. Informasi dalam airway bill seperti yang minggu kemarin saya sampaikan bisa terdiri sampai 33 item, ya, yang harus dilengkapi, atau 33 kolom. Ya, ini ada nomornya di sini. Nah, di sini dijelaskan box 1A ini isinya apa, box kedua atau kolom 1 nomornya apa, box 1B isinya apa, ya, bisa dibaca itu, ya. Nah, nanti itu akan diberikan hard copy bagaimana kita informasi masing-masing kolomnya. Nah, ini sampai box ke-8, box 9 isinya apa, box 10 accounting information, box 11 routing and destination, ya. Box 11 juga itu ada PowerPoint yang Anda bisa lihat pelan-pelan dan bisa mengikuti aliran informasi di masing-masing kolom. Hingga sampai kita lihat ada sampai box ke-22 di sini, ya. Bahkan sampai ini kita lihat. Nah, kata kuncinya box 22 ini berhubungan dengan nature and quantity of goods. Jadi jenis barangnya ini akan dimasukkan ke dalam kolom yang nomor 22. Ada ukuran daripada barang tersebut. Nah, di sini juga ada bagaimana mengisi pieces berat, ya. Box 22 ini ada banyak sampai Z nih, ya. Jadi informasi 22 ini cukup banyak sampai Z. Kemudian ada box 23 terkait daripada biaya lain-lain, ya, kolom 23, kolom 25 terkait dengan value chart, ya. Box 27 terkait kolom yang terpisah kalau pembayaran dilakukan dengan agent itu akan berakhir dengan A. Kalau berakhir untuk carrier itu berakhir dengan huruf C nanti untuk order charge-nya, ya. Dan pembayaran itu ada 2 macam, ada prepaid dan collect, sehingga kalau prepaid itu ada di pojok kiri nanti kolomnya, sedangkan collect itu ada di sebelah kanan. Sampai dengan box ke 3, kita lihat di sini box 34. Nah, ini yang terakhir adalah optional shipping information, ya. Box 34. 34A, 34B, dan 34C. Nah, ini box 99 ini mungkin ekstra, ya, informasi di sini. Nah, tidak. Sebetulnya sampai 30 aja, ya. Nah, ini adalah bagaimana kita mengisi secara detail dan informasi-informasi apa aja yang kita bisa isi di dalam airway bill itu dijelaskan sehingga sampai kolom 34, ya.
Demikian saya rasa untuk pertemuan season 11 kali ini. Kita ketemu pada season 12 minggu depan. Oke.